Memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti. Itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Nah, dari sini kok saya akhirnya mengerti ya strategi dari Presiden Joko Widodo, yaitu menempatkan posisi Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Pada waktu lalu kan kita ketahui Presiden Joko Widodo bahkan juga terlibat, yaitu debat bersama Capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan 2019. Jadi menurut saya Presiden Joko Widodo itu tahu, yaitu kualitas dari Pak Prabowo Subianto ketika menjadi Menhan. Ya, kita ketahui pada waktu lalu, terutama pada saat sesi debat KPU, terutama pada tema pertahanan dan lain sebagainya. Di situ pasti Presiden Joko Widodo tahulah, yaitu kualitas dari Pak Prabowo Subianto, dan akhirnya saat ini Presiden Joko Widodo memilih Pak Prabowo Subianto menjadi Menhan. Dan sekarang terbukti ketika di sini ada sesi debat Capres dan Cawapres di KPU yang melibatkan ketiga Capres, yaitu Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Di situ terlihat bahkan Pak Menhan saat ini ya kayak di roasting oleh kedua Capres di sini. Bahkan pada waktu lalu ketika Ganjar Pranowo berbicara data, di situ terlihat Pak Prabowo bahkan juga gelagapan, dan bahkan juga waktu yang disediakan oleh KPU tidak cukup, dan kepengennya sih ya bertemu empat mata seperti pada waktu lalu dengan Presiden Joko Widodo, kemungkinan ya diajak makan malam dan berbicara di situ. Tetapi di sini kan sesi debatnya ya, di sini seharusnya bagaimana caranya Pak Prabowo Subianto menjelaskan dengan keterbatasan waktu di sini. Menurut saya ini yang paling keren. Di sini ada momen Ganjar Pranowo ya, ketika bertanya dan dikatakan oleh Pak Prabowo data keliru, dan akhirnya di sini memantik bukan emosi ya, tetapi memantik kekesalan dari Ganjar Pranowo tentang data yang keliru. Dan di sini bahkan juga Ganjar Pranowo menantang stafnya, misal bisa menjelaskan maksud dari data yang diutarakan oleh Ganjar Pranowo di situ untuk tampil ke panggung dan menjelaskan. Seperti ini video dari Ganjar Pranowo. Pak, memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Nah, di sini menurut saya keren sekali. Bahkan Pak Ganjar Pranowo ketika menanyakan hal tersebut kepada Pak Prabowo Subianto, di sini bukan serangan pribadi loh, tetapi memang berdasarkan data dan juga fakta, dan bahkan juga data-datanya dibawa oleh Ganjar Pranowo lengkap. Dan bahkan di situ terlihat Ganjar Pranowo terlihat kesal ya dengan jawaban dari Pak Prabowo Subianto. Ya seharusnya langsung dijelaskan lah kalau memang betul Pak Prabowo Subianto memahami hal tersebut. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo sangat masuk akal sekali. Itu memang bentuk pertanggungjawaban dari Pak Menhan, yaitu tentang uang-uang yang dikeluarkan, contoh untuk membeli peralatan alutsista dan lain sebagainya. Itu memang harus dipertanggungjawabkan. Untung saja loh Ganjar Pranowo itu sudah tidak menjadi anggota DPR RI. Bayangkan kalau Ganjar Pranowo masih menjadi anggota DPR RI, pasti pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan diutarakan dengan data dan fakta yang terjadi. Di sini
sini bahkan juga ada komentar dari Abdurrahman, tak terbantahkan oleh Pak Prabowo, ini baru calon presiden Indonesia yang sangat brilian dalam berdebat di acara resmi KPU. Ganjar Pranowo memberikan edukasi kepada Bapak Prabowo dalam menyampaikan debatnya. Omon-omon tidak dapat membantah. Insya Allah masyarakat Indonesia pilih nomor 3. Kalau saya melihat dari debat pada waktu lalu, debat ketiga yang diadakan oleh KPU, di situ menurut saya Ganjar Pranowo yang bisa menguasai panggung, tidak emosi, santai dan lain sebagainya. Tapi di situ terlihat Anies dan Pak Prabowo terlihat malah terlihat saling serang pribadi ya kalau menurut saya. Walaupun Anies membantah tidak menyerang personal dan lain sebagainya. Apalagi juga Anies belum move on ya tentang kode etik yang dilanggar oleh MK pada waktu lalu sehingga bisa meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Di situ menurut saya juga menurut saya sangat bagus sekali sih pertanyaan dari Anies Baswedan. Bagaimana bisa menjadi pemimpin kalau saja memilih Gibran Rakabuming Raka dengan seperti itulah, Anda tahu sendiri, dengan melanggar kode etik berat dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa menilainya sendirilah. Nah, lagi-lagi di sini jawaban dari Pak Prabowo Subianto, menurut Ganjar Pranowo di sini tidak menjawab semua pertanyaan dari Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Wah, di sini lagi-lagi menyebut Menteri Keuangan. Sudah 2 kali loh menyebut Menteri Keuangan. Di sini padahal yang melakukan sesi debat adalah Menteri Pertahanan, tetapi lagi-lagi menyenggol Menteri Keuangan. Wah, gimana ya perasaan Bu Sri Mulyani ya ketika disenggol oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini ya. Seharusnya kan Pak Prabowo paham betul ya kondisi keuangan APBN kita. Seharusnya mengerti. Jadi menurut saya apa yang diprioritaskan? Untuk belanja alutsista misalnya, seharusnya diprioritaskan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo di situ bahkan mempunyai peringkat 69 dari target yaitu 7,9. Seperti ini jawaban lanjutan dari Pak Prabowo Subianto. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi saya tidak banyak bicara di depan umum ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat, flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Jadi di sini bahkan juga menyebut alutsista pada waktu lalu Soekarno. Di situ pesawatnya bekas sekali. Ya, menurut saya di situ juga awal kemerdekaan Republik Indonesia ya, ketika dipimpin oleh Pak Soekarno. Jadi menurut saya kurang relevan dengan apa yang ditanyakan oleh Ganjar Pranowo dan jawaban dari Pak Prabowo Subianto, kurang relevan dan bahkan juga membandingkan yaitu di era pada waktu lalu yaitu 1950-an yang saat ini yaitu 2020-an. Jadi menurut saya tidak relevan
relevan sekali, yaitu membandingkan dengan Pak Soekarno pada waktu lalu. Kemungkinan juga pada saat yang lalu ketika dipimpin oleh Pak Soekarno misalnya, di sini Ganjar Pranowo masih kecil ya. Jadi sangat lucu sekali jawaban dari Pak Prabowo Subianto di sini. Ya, tetapi saya mengapresiasi jawaban dari Pak Prabowo Subianto karena apa? Karena jawaban dari Pak Prabowo Subianto yaitu tentang membeli alat bekas, yaitu bahkan menyebut kalau membeli alat baru, pesawat tempur baru, di situ membutuhkan masa tunggu yang sangat lama sekali, yaitu 3 tahun. Jadi di sini Pak Prabowo Subianto kebutuhannya urgent dan akhirnya membeli pesawat bekas dan bisa langsung dibeli dan juga bisa sampai ke Indonesia. Tetapi hal tersebut juga ditunda ya untuk pembelian pesawat bekas di sini. Di sini bahkan komentar dari Ganjar Pranowo setelah debat dan bahkan juga ya sangat keren sekali di sini. Seperti ini video. Mista dari iNews mau nanya, di dalam debat tadi Bapak sempat menyampaikan sejumlah data dan fakta. Kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, apakah Bapak merasa puas dengan debat pada malam hari ini, di mana pada saat memaparkan data itu sempat ada perdebatan? Tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, saya yang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Ingin membuka datanya kalau ada waktu tersebut untuk mendaftar KPU ini. Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menantang Capres nomor urut 2 yang merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait ranking keamanan Republik Indonesia. Hal ini terjadi dalam debat Capres ketiga yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari 2024. Saat sesi tanya jawab antar kandidat, Ganjar menantang Prabowo untuk menjelaskan mengapa beberapa indeks pertahanan, militer, dan perdamaian Indonesia menurun. Pak, saya senang Bapak kalau mau bantah data saya. Global peace kita menurun, global military kita turun, kapabilitas militer dari Lowly Institute Asia Power Index turun, proporsi anggaran militer turun. Saya ingin tanya, capaian EMF itu cuma sampai 65,49% dari target 79%. Kenapa terjadi penurunan? Tanya Ganjar kepada Prabowo Subianto. Prabowo pun menjawab bahwa pihaknya sebenarnya telah menyusun rencana pertahanan. Namun ini mandek karena yang menentukan pembelanjaan juga ada unsur dari Menteri Keuangan. Masalah kita yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah menjadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID oleh 2 tahun, mana terjadi refocusing, kata mantan Denjen Kopassus itu. Jadi, sebagai seorang Menteri Pertahanan, sebagai seorang tim player, saya harus loyal. Jadi saya tidak banyak bicara di depan umum. Ganjar pun mengaku tidak puas atas jawaban ini dan ia menganggap Prabowo tidak menjawab sama sekali pertanyaannya. Seraya menyentil jawaban Menhan tersebut yang kembali menyinggung rencana pembelian pesawat tempur bekas. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, itu silahkan Anda bantah. Bapak tidak mampu bantah dan Bapak sebutkan pesawat bekas. Prabowo pun memberikan penjelasan kembali. Menurutnya, tidak fair bila Ganjar meminta penjelasan yang panjang dan jelas namun batasan waktu dari KPU.
Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Oh, saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu tambahnya. Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden Pilpres pada 14 Februari mendatang. Tercatat ada 3 pasang calon yang bertarung memperebutkan kursi orang nomor 1 di Republik ini. Ganjar bersama cawapresnya Mahfud MD merupakan pasangan calon nomor urut 3 yang diusung oleh 4 partai, yakni PDI Perjuangan, Perindo, P3, dan Hanura. Ganjar sendiri diketahui juga merupakan kader dari PDI Perjuangan. Dalam konsentrasi ini, Ganjar, Pranowo, dan Pak Mahfud MD menemui 2 rival, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 1, serta Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, pasangan nomor urut 2. Sementara itu, debat capres ini sendiri merupakan debat ketiga dalam rangkaian debat yang diselenggarakan KPU RI. Sebelumnya, debat pertama diadakan pada tanggal 12 Desember lalu dan debat kedua diselenggarakan pada tanggal 22 Desember. Bahkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjelaskan data terkait sektor pertahanan Indonesia yang dibawanya. Hal tersebut terjadi ketika sesi tanya jawab dalam segmen kelima di debat ketiga Capres-Ca. Ganjar mulanya mempertanyakan ke Prabowo Subianto, mengapa sejumlah data menunjukkan indeks pertahanan Indonesia menurun. Ia juga meminta Prabowo memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MF, minimum essential force. Kita hanya 65% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya dari Bapak, tanya Ganjar. Prabowo pun kemudian menjawab dengan mengatakan semua rencana yang ia ajukan perlu persetujuan Menteri Keuangan. Ia juga mengeluh pandemi COVID-19 menghambat rencananya. Prabowo bahkan juga menyinggung penggunaan alutsista bekas telah terjadi sejak era kepemimpinan dari Bung Karno. Lebih lanjut, Prabowo juga menyebut jumlah data yang Ganjar sampaikan adalah keliru meski niatnya baik. Jadi banyak data Bapak, mungkin niatnya Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberikan masukan, ujar dia. Lalu Ganjar menilai jawaban Pak Prabowo tidak menjawab seluruh pernyataan dirinya. Ia juga meminta bantahan Prabowo itu dibuka dengan bukti yang konkret. Silahkan Anda bantah di sini, ujar Ganjar Pranowo.